Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hafia Salsabila, nomor presensi 14, NIM 18602052410339. Saya dari Prodi PGMI kelas 4B. Dan di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Arif Faizin MAG. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mind map yang sudah saya buat. Mind map ini berisi materi dari makalah yang dibuat oleh teman-teman dari makalah ke-1 sampai makalah ke-6. Langsung saja dari materi yang pertama, yaitu konsep dasar inovasi pendidikan. Nah, pendidikan itu tidak lepas dari suatu inovasi, dan keduanya saling berhubungan. Inovasi pendidikan ini bisa didefinisikan selaku hal yang baru untuk individu maupun sekelompok orang yang mempunyai tujuan dalam menggapai tujuan tertentu ataupun menuntaskan persoalan. Atau bisa juga pengertian inovasi pendidikan ini yaitu suatu pembaruan atau perubahan baru dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses serta hasil pembelajaran. Nah, inovasi ini dapat berupa ide, metode, strategi, media, atau sistem pendidikan yang dianggap lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalau pengertian inovasi pendidikan menurut para ahli, yang pertama menurut Everett Rogers itu inovasi pendidikan merupakan ide, gagasan, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh seseorang atau kelompok dan digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang pendidikan. Nah, Everett Rogers ini menjelaskan bahwa ada 4 teori utama yang berhubungan dengan difusi inovasi. Yang pertama yaitu teori proses keputusan inovasi, yang kedua teori inovasi individu, yang ketiga teori tingkat adopsi, dan yang keempat teori atribut yang dirasakan. Yang kedua yaitu pengertian inovasi pendidikan menurut Matteo Bemilos. Menurut Matteo Bemilos, inovasi pendidikan itu merupakan suatu perubahan yang disengaja dan direncanakan untuk memperbaiki sistem pendidikan, baik dalam bentuk ide, metode, maupun praktik baru yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif. Dan yang ketiga yaitu menurut Ibrahim, inovasi pendidikan itu adalah ide, metode, atau barang yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, tujuan inovasi pendidikan dalam peningkatan mutu pembelajaran. Nah, tujuan utama inovasi pendidikan ini adalah untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dari apa yang selama ini kita lakukan, baik itu dalam kualitas maupun kuantitas, ataupun juga keduanya. Nah, ini juga ada lagi beberapa tujuan inovasi pendidikan dalam peningkatan mutu pembelajaran, yaitu yang pertama, meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang kedua, penyediaan akses dan kesetaraan. Yang ketiga, mendorong keterlibatan dan motivasi belajar yang lebih tinggi. Yang keempat, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Dan yang kelima, pengembangan keterampilan abad 21. Oke, yang materi pertama sudah selesai. Kemudian akan dilanjutkan ke materi kedua. Nah, materi yang kedua yaitu proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan ini merupakan
adalah uji coba atau eksperimen. Oke, materi yang kedua sudah selesai. Sekarang dilanjutkan ke materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga yaitu karakteristik, strategi, dan petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Ini yang pertama yaitu karakteristik inovasi pendidikan menurut teori difusi inovasi. Nah, karakteristik inovasi pendidikan ini dapat dipahami dari dua unsur, yaitu karakteristik dan inovasi pendidikan itu sendiri. Karakteristik adalah ciri khas atau sifat khusus yang dimiliki setiap objek sehingga dapat menjadi pembeda dengan objek yang lain. Sementara itu, inovasi pendidikan adalah ide, metode, atau teknologi yang dianggap baru oleh individu atau kelompok, baik hasil dari penemuan baru maupun pengembangan dari yang sudah ada dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan serta mengatasi berbagai masalah. Nah, berdasarkan dari dua pengertian karakteristik dan inovasi pendidikan itu dapat disimpulkan bahwa karakteristik inovasi pendidikan merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu ide, metode, dan teknologi baru yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu strategi penerapan inovasi dalam lembaga pendidikan dan contoh implementasinya di madrasah ibtidaiyah. Strategi inovasi pendidikan sendiri ini yaitu rencana atau pendekatan yang digunakan untuk mendorong dan mengimplementasikan inovasi dalam konteks pendidikan. Strategi ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan, penerapan, dan pengintegrasian inovasi pendidikan secara efektif. Nah, strategi inovasi pendidikan ini ada 4. Yang pertama yaitu strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada penyediaan fasilitas, sarana, dan dukungan agar perubahan dalam pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, strategi pendidikan atau reedukatif strategis. Strategi pendidikan ini merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada upaya mengubah pola pikir, nilai, sikap, dan kebiasaan siswa melalui proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu strategi paksaan atau power strategis. Nah, strategi paksaan ini merupakan pendekatan yang menggunakan aturan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh siswa serta melibatkan unsur pemaksaan terhadap pihak sasaran untuk memastikan tercapainya tujuan perubahan yang telah ditetapkan. Nah, materi yang ketiga sudah selesai, selanjutnya akan disambung oleh materi yang keempat. Materi yang keempat yaitu manajemen inovasi pendidikan. Nah, inovasi ini dapat diartikan sebagai ide, cara, atau hasil karya baru yang digunakan untuk meningkatkan dan memperbarui sistem agar lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, manajemen pendidikan adalah proses terstruktur
dalam kaitannya dengan pembangunan manusia. Yang kedua, perencanaan itu fleksibel. Dalam arti tidak kaku tapi dinamis serta responsif terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Yang ketiga, perencanaan itu objektif rasional. Dalam arti untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan subjektif sekelompok masyarakat. Ya, materi keempat itu sudah dibahas, sudah selesai. Akan disambung oleh materi yang kelima. Materi yang kelima yaitu konsep model inovasi pendidikan. Nah, konsep inovasi pendidikan ini merujuk pada upaya pembaruan yang terancam dalam dunia pendidikan melalui penerapan ide, metode, atau pendekatan baru untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Nah, berikut ini ada komponen utama dalam inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu komponen pendidikan atau sistem pendidikan. Nah, yang kedua yaitu komponen kurikulum. Yang ketiga, komponen metode atau strategi pembelajaran. Yang keempat, komponen pendidik atau guru. Selanjutnya yaitu model-model inovasi pendidikan. Yang pertama, model difusi inovasi. Yang kedua yaitu model perubahan pendidikan. Yang ketiga yaitu model inovasi berbasis sekolah. Secara umum, model inovasi pendidikan ini berbasis sekolah ada dua, yaitu top down model dan bottom up model. Yang keempat, model inovasi pembelajaran. Yang kelima, model inovasi berbasis teknologi pendidikan. Dan yang keenam yaitu model inovasi kurikulum. Oke, materi yang kelima sudah selesai, kemudian akan dilanjutkan oleh materi yang keenam. Baik, materi yang keenam yaitu akselerasi program inovasi pendidikan. Nah, pengertian akselerasi inovasi pendidikan yaitu konsep yang merujuk pada upaya mempercepat terjadinya pembaruan dalam sistem pendidikan agar mampu menghasilkan perubahan yang lebih cepat dan signifikan. Nah, selanjutnya strategi dan peran teknologi dalam mempercepat implementasi inovasi pendidikan. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mempercepat implementasi inovasi pendidikan yaitu yang pertama, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Yang kedua, penguatan infrastruktur dan ekosistem digital pendidikan. Yang ketiga, kebijakan pendidikan yang adaptif dan inovatif. Yang keempat, kolaborasi dan kemitraan strategis. Yang kelima, monitoring, evaluasi, dan pengembangan berkelanjutan. Baik, seluruh materi sudah